bahwa Kesbang Sinergi antara Kesbangpol dan satu pemilih tradisional sama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast obrolan demokrasi POD KPU Kota Parepare. Dan senang sekali rasanya saya Safira dapat kembali menjumpai teman pemilih pada episode ke-10 hari ini. Dan hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Rustan Asta SE MSI selaku Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare. Halo Pak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak. Pak, sebelumnya terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir untuk berbagi informasi dan pengalaman Bapak di POD KPU Kota Parepare Pak. Baik Pak, untuk mengawali bincang-bincang singkat kita Pak, santai kita pada pagi hari ini Pak, bisa Bapak jelaskan apa saja Pak peran utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Pak? Ya, baik. Siapa namanya? Safira Pak. Oh, Safira. Iya. Kasih Safira sudah diundang ke sini. Memang kita dari Kesbangpol itu namanya juga Kesatuan Bangsa dan Politik, bukan saja berbicara mengenai politik, tapi kita banyak hal karena kami ini adalah pemerintahan umum. Pemerintahan umum dibawahi sama Menteri Dalam Negeri. Jadi kemarin tahun 2024 itu pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, kita diinstruksikan untuk bisa bagaimana membantu KPU, bagaimana logistiknya, bagaimana semua sehingga bisa berjalan daripada kegiatan pemilihan kepala daerah ini. Dan kita tahu kemarin bahwa Kesbangpol itu bersama-sama dengan KPU membahas tentang anggaran yang akan digunakan KPU untuk pemilihan kepala daerah. Ya. Jadi kebetulan kemarin itu ada transisi antara ketua KPU ke ketua KPU lama. Sebelumnya kami bahas anggaran itu bersama dengan ketua KPU yang lama. Ya. Dan ketua KPU yang baru yang gunakan anggarannya. Iya, Pak. Ya. Jadi itu alot sekali itu kemarin dana hibah itu. Terus ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri bahwa di tahun 2024 harus sudah ada DP dari pemerintah daerah 40% dari anggaran yang disetujui. Jadi terpaksalah pemerintah daerah bagaimana cara supaya bisa sudah ada anggaran 40% itu masuk di rekening KPU. Nah. Iya. Baik Pak. Kemudian Pak selanjutnya, menurut Bapak bagaimana sih Pak hubungan dan sinergi antara Kesbangpol dan KPU Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi serta kualitas pemilih Pak? Ya, kita tahu bahwa permasalahan yang kita hadapi memang kita tahu banyak bahwa kita masih pemilih-pemilih, ada dua sebenarnya pemilih kita yang ada di Indonesia ini adalah satu pemilih tradisional, satu pemilih yang biasa disebut generasi Z. Yeah. Ya, yang pemilih pemula. Nah ini jumlahnya besar, pemilih pemula ini. Kami kemarin tahun 2022 sampai 2023 itu kami ada sosialisasi terkait dengan bagaimana menyalurkan aspirasi terutama generasi-generasi milenium,
generasi Z. Jadi ada 4 kecamatan kami sasar, sekitar 400-an sampai 500-an anak-anak sekolah kami sosialisasikan. Narasumbernya juga dari KPU dan Bawaslu. Jadi kami memberikan pendidikan politik, bagaimana mereka bisa menyalurkan aspirasinya, bisa menyalurkan hak politiknya, karena mereka, kita tahu bahwa mereka sama sekali tidak paham masalah politik, karena baru pertama kali dia Sebagai memberikan pemilih pemula ya pemilih Pak ya. pemula ya. Jadi kami beritahukan bahwa masa depan bangsa ini tergantung dari pilihan mereka. Kapan salah pilih, maka kita juga akan mendapatkan pemimpin yang tidak berkualitas. Baik. Nah, itulah antara Kesbangpol dan KPU ini saling bersinergi. Dan mereka harus saling kerjasama. Walaupun misalnya tahun ini pemilu sudah tidak ada, tetap kita akan melakukan sosialisasi terhadap generasi-generasi muda. Iya Pak. Beberapa tahun ke depan sudah tidak kaget lagi Pak ya pada saat mereka sudah punya hak pilih. Baik. Kemudian Pak, apa tantangan utama Pak yang dihadapi Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik, khususnya kepada generasi muda ini Pak, dan pemilih pemula di Parepare? Ya, pemilih pemula ini kita tahu kan mereka semua tidak sama dengan saya. Ya, mereka sudah chat di tangan. Kalau saya dulu kan pakai surat menyurat lewat pos. Karena anak-anak muda sekarang kan WhatsApp, TikTok. Nah, kekurangan saya harus akui bahwa SDM yang saya punya itu, mereka juga adalah SDM yang tidak segenerasi dengan anak-anak sekarang. Mereka lebih kreatif lagi Pak. Kami kekurangan sumber daya manusia yang paham akan IT. Nah, karena kalau kita mau mendekati anak-anak sekarang, itu harus mengikuti tren-tren mereka di TikTok, di Instagram. Biar mereka lebih tertarik lagi Pak ya. Biar mereka lebih tertarik. Kita adakan back to school, kita adakan kegiatan-kegiatan yang memang mereka lain dari yang lain. Nah, inilah saya punya sumber daya manusia itu masih kekurangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya agak pesimis tahun depan ini karena anggaran untuk ke daerah itu kan dipotong. Efisiensi anggaran, Efisiensi anggaran. Dari tahun ini sampai tahun depan kayaknya masih ada efisiensi anggaran. Nah, inilah mungkin tantangan kami, terutama sosialisasi terkait dengan pendidikan politik. Karena tentu kita juga kalau mau adakan kegiatan-kegiatan tentu harus memerlukan biaya. Iya, betul Pak. Anggaran. Nah, kalau ini yang tidak ada ya mungkin akan terkendala. Ya, back to school lah kayaknya. Nanti kita datangi saja sekolah-sekolahnya. Iya Pak. Oh gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, tentu Kesbangpol punya program strategis Pak. Bisa Bapak jelaskan program-program apa saja Pak yang berkaitan langsung dengan pendidikan pemilih di masyarakat Pak? Ya, itu tadi salah satu program kami adalah back to school. Ya, back to school, melakukan esai, melakukan kegiatan-kegiatan yang bagaimana, karena kami ini Kesbangpol bukan saja di tugas utama kami bukan saja di pendidikan politik, ada juga pendidikan karakter bangsa, pendidikan Pancasila. Nah, ini juga jadi masalah ini karena generasi muda tidak seperti sejaman saya. Dulu saya waktu sejaman saya itu tahun 80 90-an itu kita ada namanya P4. Apa itu penataran P4 yang dimana kita banyak-banyak belajar tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, Dasar Negara, menghargai lambang-lambang negara. Nah, kalau kita tanya generasi-generasi muda sekarang, belum tentu ada yang tahu, Pak. Iya, saya juga adalah pembina Paskibraka. Ya, setiap tahun kami merekrut anak-anak dari SMA, terutama anak kelas 1
untuk bisa ikut dalam paskibraka. Nah, kegiatan utamanya paskibraka selain daripada baris berbaris tentu adalah kegiatan pemahaman tentang karakter bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, Pancasila ini tidak kita pahami saja secara Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan, tidak begitu. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa-apa yang menjadi moral. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa-apa yang menjadi moral yang bisa kita eh, eh, kita bisa lakukan di masyarakat. Nah, ini semua agak kurang di generasi sekarang. Kalau kalau biasanya kita adakan tes, mereka banyak yang jatuh, tidak paham. Nah, inilah mungkin salah satu program kami, bukan saja masalah politik, masalah karakter bangsa, etika, moral, itu juga menjadi program kami dari Kesbangpol. Baik, Pak. Kemudian Pak, kan tadi sudah dibahas terkait program Bapak Back to School. Ya. Bagaimana Pak strategi Kesbangpol agar pendidikan politik tidak hanya sekedar sosialisasi saja, Pak, tetapi benar-benar bisa membangun kesadaran kritis pemilih? Ya, untuk sementara ini kami sudah jalan adalah bagaimana anak siswa ini, bukan saya siswa, mahasiswa juga, kami memberikan pemahaman, kami memberikan gambaran bagaimana Indonesia ini ke depan. Indonesia ini mau dibawa kemana kalau generasi mudanya tidak paham. Jadi kita berharap selain daripada Kesbangpol ini, kita juga dibantu oleh sekolah-sekolah, kampus-kampus untuk bisa memberikan satu mata kuliah terkait dengan politik. Nah, karena ini sangat penting. Karena kapan kita tidak memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, itu kita kan punya hak untuk memilih pemimpin. Iya, betul Pak. Dan kita punya kewajiban untuk memberikan suara untuk pemimpin yang dimaksud. Nah, kapan kita tidak memahami ini, maka negara kita ini akan menjadi negara yang terbelakang. Kita tahu negara-negara tetangga kita yang seperti Singapura, Malaysia, mereka sudah lebih maju dari kita. Padahal dulu mereka belajar ke kita. Nah, kalau ini kita stagnan, tidak memberikan dorongan kepada generasi muda, saya tidak akan tahu Indonesia 20 tahun yang akan datang, tidak tahu modelnya kayak gimana. Menurut Bapak tadi apa sih Pak yang menjadi penyebab negara kita itu kurang Pak dari negara-negara tetangga kita? Ya, selain daripada faktor demografi, ada juga faktor karena demokrasi sebenarnya itu untuk warga negara yang sudah mapan sebenarnya ya. Itu bisa berdemokrasi. Kita lihat negara-negara maju seperti Singapura lah yang paling dekat, di mana masyarakatnya sudah tingkat ekonominya sudah mapan ya. Kalau Indonesia kan masih ya negara yang sedang berkembang. Untuk bisa memaksakan demokrasi ini agak susah sebenarnya. Di mana kita tahu bahwa demokrasi ini musuh utamanya adalah money politik. Betul Pak. Money politik. Nah, kalau money politik ini kita tidak bisa kikis, biaya untuk menjadi pemimpin juga kita tidak bisa, kosnya yang terlalu tinggi itu kita tidak bisa pangkas. Ini agak susah juga sebenarnya. Karena bagaimanapun, kalau biaya kos politik itu tinggi, tentu ujung-ujungnya mereka juga akan berpikir lain. Tidak berpikir kepada masyarakat yang sebenarnya. Paling tidak berpikir untuk bagaimana
modal yang dia keluarkan Bisa untuk kembali. bisa kembali. Betul. Nah, masyarakat juga begitu. Mereka tidak punya prinsip, mereka suaranya bisa dibeli. Nah, karena itulah salah satu faktornya adalah ketidakmapanan ekonomi. Jadi, nah ini yang paling banyak di Indonesia, hampir seluruh Indonesia itu money politik ada. Iya. Tidak. Yang paling sering kita dengar bahasa dari masyarakat, Pak, siapa aja pemimpinnya, ya kita gini-gini saja. Ya. Nah, inilah yang akan menjadi, terutama Kesbangpol, inilah yang akan menjadi PR yang sebenarnya, bahwa tidak benar itu bahwa siapapun pemimpinnya yang penting ambil duluannya. Betul. Karena kalau pemimpin mengeluarkan banyak biaya untuk menjadi pemimpin, pasti pikirannya lain, tidak fokus sama apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, seperti banyak kita lihat di daerah-daerah sekarang ini, di mana masyarakat menuntut perbaikan nasib, Iya. menuntut diperluas pekerjaan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Beda dari yang mereka mimpikan. Karena kenapa? Yaitu tadi, mereka sudah dibeli suaranya, sudah dikasih sebelumnya, sehingga pemimpin yang dia pilih, ya saya sudah bayar Anda, apalagi yang mau dituntut kepada saya. Betul. Nah itu makanya untuk bisa menjadi demokrasi yang benar-benar demokrasi, kita harus memperbaiki ekonomi masyarakat dulu. Ini yang paling utama. Karena walaupun bagaimana kita berteriak terkait dengan demokrasi, kalau masyarakatnya pangan sandang tidak mencukupi, juga agak susah. Baik, Pak. Kemudian, Pak, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana sih, Pak, peran tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan, Pak, dalam mendukung program pendidikan politik yang digagas oleh Kesbangpol? Ya, mereka ini sangat substansial ya mendukung kami, terutama dengan mediasi-mediasi dengan masyarakat, karena tokoh masyarakat ini, tokoh agama ini adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Terutama kami di Kesbangpol itu kan banyak forum yang ada menjadi menjadi kerjasama dengan Kesbangpol. Misalnya forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan. Nah, mereka ini yang membantu kami untuk bisa memberikan menjembatani kami dengan masyarakat. Misalnya kemarin kita tahu ada permasalahan terkait dengan pendirian sekolah Kristen Gamaliel di Soreang. Nah, inilah peran sekali FKUB membantu kami menjembatani itu permasalahan tersebut. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi masalah. Nah, begitupun program-program kami terkait dengan pendidikan politik di FKUB itu, kami biasa jadikan narasumber untuk bisa memberikan di sisi agama, di sisi lainnya. Dan ormas-ormas itu yang menjadi juga garda terdepan untuk kami, karena ormas itu di Kesban kami biasa berikan juga dana hibah. Nah, kami juga lihat program-programnya itu, makanya kami masukkan juga, salah satunya adalah pendidikan politik. Dan juga partai politik juga sebenarnya, partai politik itu kami juga ada dana hibah untuk mereka. Nah, dana hibah ini 40% dipakai untuk administrasi, 60%-nya dipakai untuk pendidikan politik. Jadi ada beberapa memang organisasi masyarakat dan partai politik yang membantu kami untuk mensosialisasikan terkait dengan pendidikan politik. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apa pandangan Bapak tentang tantangan hoaks, politik uang, dan apatisme politik, Pak? Serta bagaimana sih, Pak, Kesbangpol mengedukasi Pak masyarakat agar lebih cerdas dalam berpolitik? Ya, sebagai negara yang memang yang sedang berkembang ya, apalagi kalau tidak salah kita ini Indonesia pengguna internet yang terbesar juga di Asia. Iya, Pak. Jutaan juga.
Jadi berita terkait dengan hoax itu ya bukan saja kami dari Kesbangpol yang mereduksi itu, dari juga Kominfo, dari dinas lain juga membantu untuk bagi yang terpenting ini sekarang bagaimana masyarakat tidak langsung menyebarkan isu-isu yang belum pasti. Belum pasti, Belum betul Pak. pasti. Ya itulah yang perlu diedukasi. Jangan langsung ya terima WA dari orang lain langsung dia Langsung teruskan, percaya, teruskan. harus teruskan. Nah, inilah yang selalu kita edukasi ke masyarakat bahwa filter dulu itu berita, baru kita teruskan. Kalau memang tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak memberikan pahala juga, tidak usah Untuk apa diteruskan. diteruskan? Simpan saja untuk kita. Nah, terus apa tadi selain Eh, hoax? politik uang dan Nah, apatisme politik, ya Pak. ini juga apatisme politik memang adalah apatisme itu kan kita punya pribadi ya. Kita mau memilih siapa, memang kalau memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bukan saja di negara kita, di negara berkembang juga masih tinggi apatisme Iya. politiknya, yang tidak memilih yang masuk dalam golput ya. Nah, terus kalau dengan politik uang, ini memang sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, APH, maupun dari Bawaslu, menjadi tugas bagaimana politik uang ini tidak begitu bisa diredam. Untuk menghilangkannya kayaknya tidak bisa. Ya. Karena itu tadi yang saya bilang, kapan masyarakat masih butuh uang, belum mapan, Iya. pasti Pasti ya bakalan terus menerima, Pak ya. terus menerima. Makanya ini tidak bisa dihilangkan. Ya setidaknya dikurangi dengan tentunya punishment dan ininya harus ditegakkan betul-betul. Ya, bagaimana aparat penegak hukum ini benar-benar memberikan jerat yang yang bisa membuat pelakunya tidak Jerah, Pak ya. jerah. Mungkin begitu. Baik, Pak. Pak, pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Apa pesan Bapak kepada masyarakat Kota Parepare, Pak, khususnya generasi muda, agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap proses demokrasi, Pak? Ya, saya berharap generasi-generasi sekarang, khususnya generasi Gen Z ya istilahnya ya. Saya berharap kalau mau melihat negara ini maju, mau melihat negara ini tidak seperti sekarang, saya berharap mereka lebih kritis, karena di tangan Andalah generasi Andalah kita serahkan negara ini. Tentunya kalian semua harus bisa memahami bahwa tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Kita harus tahu track recordnya, kita harus tahu kepribadian orang yang akan kita pilih. Jadi anak-anak sekalian yang generasi Z ini, kami ini nanti akan purna bakti. Kami juga akan kembali ke masyarakat. Nah, kalianlah yang akan meneruskan perjuangan daripada bangsa ini. Karena bangsa ini tidak akan berhenti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bangsa ini akan terus hidup sampai anak cucu kalian terlahir. Jadi jagalah negara ini, pilihlah pemimpin yang betul-betul yang bisa memberikan apa yang kita harapkan. Jangan pilih pemimpin yang cuma pandai berbicara, pandai beretorika, dan pandai memberikan janji. Pilihlah mereka yang betul-betul ingin bekerja untuk kita. Karena pemimpin itu walau bagaimanapun adalah masa depan bangsa kita. Baik, Pak, luar biasa. Bapak terima kasih, Pak, Ya, sudah menyempatkan waktunya hadir di Pod KPU Kota Parepare, sudah menyempatkan waktunya memberi kita ilmu dan pengalaman Bapak. Selamat beraktivitas kembali, Pak, dan sehat selalu. Dan teman pemilih, itulah perbincangan santai kita, bincang-bincang singkat kita bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare. Dan teman pemilih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan
share video Pot KPU Kota Parepare ini untuk terus mendapatkan informasi terkait kepemiluan. Saya Safira Aprilia pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.